الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarif ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahibbahil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Al Ihsan, adik-adik yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bermuajahah untuk sama-sama melanjutkan kitab kita, kitab Fikih Al-Madzhab Arba'ah, yang alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 161 atau di halaman 286 bawah. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib yang telah mengajarkan kita. Apabila mereka pada hari ini Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka. Jika mereka semua pada hari dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan kepada kita dan mereka. Jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Ala hadin niyah wa bikunatan salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakal Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah selanjutnya kita bacakan wabil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha, agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan dunia akhirat kita. Ala hadimiyah wa salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Baik, Bapak, Ibu, adik-adik, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan diskusi kita terkait kitab Fikih Al-Madzhab Arba'ah. Kitabus Shalah, Syurutus Shalah. Syurutus Shalah. Yang mana? Oh, udah itu. Surut sehat sholat sekarang, surut sholat. Selanjutnya. Rukun keempat, sujud. Udah itu. Udah itu. Ini definisinya udah sudah. Ini, hukum sholatnya juga udah kemarin ada. Oh, ini, udah. Halaman 291 ya. Syarat-syarat salat, syurutus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lis salati syurut. Bagi salat itu memiliki syarat. Tatawaqqafu 'alaiha sihhat. Fala tasih illa biha.
nggak akan sahnya sholat kecuali dengan syarat-syarat itu. Wa syurutu yatawaqqafu 'alaiha wujuba fala tajib illa biha. Ya, jadi syarat-syarat itu juga ada hal yang wajib, ya, dan tidak akan sahih sholat, terlaksana sholat jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, baik syarat sah maupun syarat wajib. Qad ikhtalafat al-istilahat al-madhhabiyyah al-madahib fi bayan hadhihi syurut wa adadiha. Ada beberapa syurut yang ditetapkan ulama mazhab. Yang pertama adalah al-malikiyah, ya. Kelompok al-malikiyah tanqasimu surut shalah ila thalathati aqsam. Ya. Syaratnya salat, ya, terkelompok menjadi 3 kelompok, 3 bentuk. Ya, syurutun wajibun faqat. Ya. Syarat wajib saja. Syurutun sihhatu faqat. Syarat sihahnya saja. Syurutun wajibu wa sihah ma'an. Syarat wajib dan sihah semuanya berbarengan. Yang pertama mazhab Maliki, ya. Syarat sholat dibagi menjadi 3 menurut mazhab Maliki. Yang pertama syarat wajib saja. Yang kedua syarat sihahnya saja, sahnya saja. Yang ketiga syarat wajib dan sihahnya itu berbarengan. Ya. Syarat wajib saja, syarat sahnya saja atau sihahnya saja, dan syarat wajib dan sihah bersama. Wa amal qismul awal, al-qismul awal, ya. Akan tetapi dengan bentuk yang pertama, ya, wa huwa syurutul wajib faqat. Syarat wajibnya saja, fa huwa amrun, 2 bentuk. Ya. Yang pertama ahaduhuma al-bulugh, balik. Ya. Syarat wajib dalam mazhab Malikiyah, ya, yang pertama adalah bulugh atau balik. Fala tajibu ala sobi. Salat tidak wajib bagi anak kecil, anak yang belum balik, atau orang yang belum balik, ya. Walakin yu'mar biha li sab'i sinin. Akan tetapi diperintahkan kepada anak itu kalau sudah umurnya 7 tahun. Wa yadribu 'alaiha li asli darban khafifan. Ya. Kalau anak kita sudah berumur 10 tahun, dia enggak sholat, maka dipukul. Nah, bahasa gitu. Nah, tetapi pukulnya gimana? Pukul yang khafif, yang lembut, yang lemah. Ya. Liyata'awwad 'alaiha. Fungsi pukulan itu, ya. Fungsi pukulan itu adalah untuk agar anak itu ingat dan terbiasa untuk melakukan sholat. Ya. Ada beberapa artikel yang menyebutkan bahwa ini salah satu bentuk yang diajarkan dalam agama Islam, bentuk kekerasan terhadap anak. Ya. Bentuk kekerasan terhadap anak. Sebenarnya bukan kekerasan terhadap anak, tetapi yang dipahami memukulnya itu adalah dengan bentuknya khafif, lembut, lemah. Ya, bukan pukulan yang mencederai. Ya, ini yang menjadi masalah. Ya. Tapi orang luar sana memahami pukulan itu adalah pukulan yang mencederai. Nah, ini pendapat argumentasi yang keliru. Fungsi dari pukulan yang lembut tadi, ya, bahasanya pukulan yang lembut dan lemah tadi adalah agar anak itu merasa ingat dan terbiasa akan hukum yang terkena terhadap anak itu, yaitu apa? Sholat. Ya. Dorban khafifan, artinya pukulan yang lemah lembut, bukan pukulan yang mencederai, bukan pukulan yang mengandung kekerasan fisik, tetapi pukulan yang mengingatkan. Ya. Pukulan yang mengingatkan.
Ya, jadi salah kalau kita sebagai orang tua, anak kita 10 tahun kita pukul tapi dengan bentuk mencederai, itu salah. Ya. Artinya kita pukul dengan bentuk kekerasan fisik, nah itu salah. Karena tidak ada Islam mengajarkan itu. Yang dimaksud pukulan itu adalah pukulan yang lemah dan lembut, tetapi pukulan itu memberikan bekas kepada anak itu untuk apa? Agar terbiasa dengan hukum sholat terhadap anak. Ya, terhadap hukum sholat, ya, terhadap anak itu. Fa inna takalif syariah, ya. Wa in kanat kulluha mabniyatun ala jalbil masalih wa dar'il mafasid. Ya. Jadi untuk mendapatkan maslahat yang baik maka boleh untuk melakukan perbuatan yang setidaknya melanggar, bahasanya. Ya. Jadi untuk mendapatkan yang maslahat boleh untuk melakukan yang tidak baik, bahasanya. Nah, pukulan yang khafif dalam Islam juga diargumentasikan atau dipahami bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi untuk maslahat yang lebih besar itu perlu dilakukan. Ya. Jadi argumentasinya, pemahamannya, pukulan yang lembut pun di dalam perspektif Islam itu tidak baik. Ya. Apalagi pukulan secara fisik, nah itu lebih jauh tidak baik. Pukulan yang lembut saja tidak baik, tetapi untuk maslahat agar anak kita ingat sholat perlu dilakukan, sehingga ya boleh dilakukan. Ya. Karena beberapa argumentasi yang terbangun, salah satu bentuk terhadap penerapan hukum terhadap seorang anak, salah satunya adalah memukul anak ketika tidak sholat di umur 10 tahun. Jadi stereotip, ya, diklaim bahwa agama Islam mengajarkan kekerasan. Yang perlu dipahami adalah bukan mengajarkan kekerasan, tapi jenis pukulannya pun harus pukulan yang mendidik, kalau bahasa orang pendidikan. Pukulan yang mendidik. Nah, bagaimana pukulan yang mendidik? Adalah pukulan yang tidak berkenaan dengan atau tidak bersinggungan dengan kekerasan fisik atau bahkan kekerasan mental kepada seorang anak. Karena kenapa? Dalam perspektif Islam, memukul anak itu juga bagian yang tidak baik, walaupun itu bentuknya adalah lemah lembut. Tetapi karena untuk menegakkan, ya, agar anak itu tetap sadar terhadap hukum sholat itu adalah suatu kewajiban, maka itu dibolehkan. Kembali lagi, yang perlu ditegaskan bahwa dorban khafifan, pukulan yang lembut, untuk liyata'awwad 'alaiha, agar anak itu ingat dan terbiasa dengan salat. Pukulan yang lembut dengan tujuan agar anak itu terbiasa atas sholat. Faqad ya'lamu al-insan min fawaidis shalah al-maddiyah wal adabiyah. Ya, sesungguhnya manusia itu sudah mengetahui faedah-faedah dari sholat secara madiyah dan juga secara adabiyah, secara adab. Wa thaniha, ya, adamul ikrah ala tarkiha. Ya, tidak ada paksaan, ataunya adanya tidak ada paksaan untuk meninggalkan sholat. Yang pertama tadi bulu, yang kedua adalah tidak ada paksaan untuk meninggalkan sholat. Ya'muruhu zalimu bitarki sholat. Seperti halnya ada orang yang zolim, pemimpin yang zolim, yang memerintahkan dia untuk tidak sholat. Kalau dia sholat maka akan disijinkan, dipenjarakan, atau akan dipukul, atau akan dibunuh, atau akan diikat tangannya, ya, atau akan ditampar wajahnya, ya, di antara manusia, dan itu membuat dia rasa malu dan seterusnya. Ya, tidak ada hal-hal yang memaksa orang itu untuk tidak melakukan sholat. Ya. Apakah pernah terjadi di dalam masyarakat Islam
umat muslim dipaksa untuk tidak sholat, pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Ya. Nah, yang pertama tadi, yang pertama adalah bulugh atau baligh. Ya, anak kita perintahkan untuk sholat di umur 7 tahun, kita latih untuk sholat, kita perintahkan untuk sholat. Dan kalau sudah umur 10 tahun, maka kita pukul dia dengan pukulan yang khafif, dengan pukulan yang mendidik, untuk agar anak itu merasa terlatih dengan konsekuensi meninggalkan sholat. Ya, bukan pukulan yang mencederai fisik dan juga mental. Yang kedua adalah saat tidak ada paksaan untuk meninggalkan sholat. Seperti halnya kita diperintahkan oleh seorang pemimpin yang zalim untuk meninggalkan sholat. Kalau kamu sholat, kamu dipenjara. Kalau kamu sholat, saya pukul kamu. Kalau kamu sholat, saya bunuh kamu. Kalau kamu sholat, saya ikat kepalamu, atau saya ikat tangan kamu, atau saya tempeleng kamu, dan seterusnya dan seterusnya. Faman taraka shalah makruhan fala itsma. Ya. Barang siapa orang ini meninggalkan sholat, dalam mazhab Malikiyah, meninggalkan sholat karena hal-hal itu, maka dia tidak ada dosa. Ya. Bal yajibu alaihi madama makruhan. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya kama qala Rasulullah SAW, rafa'an ummatil khata wan nisyan wa maistaqrahu alaihi. Ya. Diangkatnya pulpen terhadap umatku ketika dalam keadaan salah ataupun lupa, dan juga dalam keadaan dipaksa. Ya, jadi dalam mazhab Malikiyah, kalau kita dalam keadaan terpaksa, bahasanya gitu, terpaksa diperintahkan oleh seorang pemimpin yang zalim untuk meninggalkan sholat, ya, maka dalam keadaan meninggal sholat itu tidak berdosa, karena ada konsekuensinya. Misalnya meninggalkan sholat karena akan dibunuh, ya, kalau kamu sholat akan saya bunuh, kalau kamu sholat akan saya tempeleng, dan seterusnya. Maka hukumnya dalam mazhab Malikiyah itu tidak berdosa. Wa amal qismu tsani, yang tadi surut wajib, ya, wajibnya ada 2, yaitu bulugh, baligh, dan juga adamul ikrah, tidak ada paksaan. Ya. Wa amal qismu tsani, bentuk yang kedua, wa syurutu sihah faqat, syarat sehahnya saja, fahuwa khamsatun, ya, itu ada 5. Toharatu minal hadath, bersih daripada hadas, ya. Wa toharatu minal khabs, bersih dari kotoran. Wal Islam pasti istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Satrul aurat, menutup aurat. Ya, kalau laki-laki itu auratnya di mana? Dia laki-laki di mana auratnya? Pusar sampai dengkul, di bawah dengkul, jangan sampai dengkul, di bawah dengkul. Ya, kalau dengkul masih di batasan. Jadi pusar sampai di atas pusar, bukan pusarnya, di atas pusar sampai di bawah dengkul. Ada yang pernah umroh? Belum, ya? Insya Allah nanti umroh, ya. Itu kalau kita pakai ihram itu di atas pusar, ya, sampai di bawah dengkul sebagai aurat. Kalau perempuan mana auratnya? Hah? Perempuan apa? Mana auratnya? Seluruh bagian kecuali, ya, wajah dan telapak tangan. Dalam Syafi'i, ya, aurat wanita seluruhnya kecuali wajah dengan telapak tangan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa wajah wanita juga bagian daripada aurat, sehingga harus ditutup. Ya, dicadar. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Ada lagi dalam mazhab Syafi'i suara wanita juga aurat, ya. Suara wanita juga aurat, ya. Tapi itu nanti pembahasannya. Ya, kalau dalam mazhab Maliki syarat sehahnya sholat 5, ya, bersih daripada hadas,
ya. Bersih juga dari kotoran, ya. Islam menghadap kiblat dan satur aurat. Laki-laki menutup aurat itu dari atas pusar sampai ke bawah dengkul. Ustaz, kalau gitu saya sholat telanjang dada aja Ustaz. Ya coba pakai sarung di atas pusar sampai di bawah kaki lutut. Kira-kira boleh atau enggak? Sah atau enggak? Sah tapi adabnya enggak ada. Adabnya enggak ada. Ya. Sah tapi adabnya enggak ada. Nggak usah ketemu presiden pakai batik yang mahal, ketemu Allah sarungnya diangkat gitu kan maksudnya. Kecuali dalam keadaan ihram. Ihram pun kita harus menutupi dada. Ya, ketika pakai ihram kita menutupi dada. Ya, itu dalam mazhab Imam Maliki. Ya. Nah, yang bentuk yang ketiga syurutul wujub wasihama. Dua syarat wajib dan syarat sehat digabungkan menjadi satu bersamaan. Fahuwa sittatu 6. Ya. Yang pertama bulughu da'watun nabi. Ya. Yang pertama sampainya dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya. Faman lam tablughu dakwah fala tajib alaihi shalah. Ya. Kalau dakwahnya tidak sampai ke orang itu, ya ini dalam mazhab Maliki. Kalau dakwahnya tidak sampai ke orang itu, maka tidak diwajibkan sholat. Nah permasalahannya kalau sekarang dakwahnya itu sampai atau tidak? Pasti sampai. Ya, kalau bahasanya, kalau pemahaman sekarang apakah dakwah itu sampai? Sampai. Ya, karena sekarang dakwah itu bukan hanya sebatas berbentuk tradisional seperti ini, tapi dakwah itu bisa berbentuk digital, ya, di sosial media dan seterusnya dan seterusnya. Nah kalau tingkat ketercapaian yang pernah mendengarkan atau dakwahnya telah tersampaikan, maka hukum itu telah sampai. Yang kedua al-aql, ya, berakal, ya. Jadi syarat wajib dan sehat. Orangnya berakal, ya, orangnya berakal. Kalau orangnya nggak berakal, wajib nggak sholat? Orang yang nggak berakal wajib nggak sholat? Nah, oke, baik. Mungkin saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus, apakah wajib kepada mereka sholat? Wajib kepada mereka sholat? Misalnya Down syndrome, misalnya autism, wajib nggak kepada mereka sholat? Masih ada akal kan? Kalau masih berakal dan bisa berpikir, ya. Tapi kalau misalnya tidak, seperti Down syndrome, ya, dia sholat semaunya, dia mau ini semaunya, berarti tidak ada kewajiban sholat dalam perspektif dalam mazhab Maliki. Berakal, ya, dia memiliki akal. Ya. Mana batasan berakal adalah tahu bagaimana sholat. Ya, ada orang, mohon maaf Pak Haji, saya pernah melihat orang itu sholatnya semaunya. Jadi makmum tapi sholatnya semaunya. Jadi imam udah ruku, dia sujud. Imam sujud, dia berdiri. Ya. Tadi sholat orang itu, bahasa dia pemahaman. Apakah sah sholatnya? Secara itunya tidak. Dia tidak wajib sholat. Dia tidak wajib sholat karena dia tidak, bahasanya berakal. Ya. Tapi ada orang yang berakal nggak sholat. Nah ini yang jadi masalah. Orang yang berakal nggak sholat. Nah ini yang jadi masalah. Nah kalau mereka nggak bermasalah. Nah kalau ada orang yang berakal nggak sholat, nah dia bermasalah berarti. Karena dia berakal tapi nggak sholat. Waduhul waktu sholat, masuk sholat, waktu sholatnya masuk, ya, waktu sholatnya masuk. Dulu pernah ada pertanyaan Pak Haji gini, Ustadz saya udah sholat asar, tiba-tiba azan asar gitu. Saya udah sholat asar, tiba-tiba azan asar. Saya ngulang sholat saya nggak? Dibilang, iya ngulang karena kan waktunya belum masuk. Ya. Emang sholat bisa dirapel bahasa saya gitu, saya bercandain. Ya enggak. Kalau sholat asar waktunya belum masuk, dengar sholat asar ya sholat lagi. Karena apa? Salah masuk waktunya. Ya wajib, ya, sholat ketika waktu.
Allah yafqud at-tahrain. Jangan sampai kehilangan dua alat untuk, misalnya untuk berwudu atau bersuci, ya, dua instrumen bersuci, bukan instrumen, dua alat yang kita gunakan, ya, alat mungkin bahasa yang kita gunakan untuk bersuci. Misalnya ada air, ya. Kalau orang nggak ada air bisa tayamum. Nah, tapi kalau orangnya tidak ada air dan tidak bisa tayamum, berarti disolatin. Ya kan, udah nggak ada, ya kan, ada air nggak bisa tayamum, berarti disolatin. Ya, ada air nggak bisa tayamum juga sama. Ya, tapi ada orang yang dia masih sehat, tapi nggak bisa wudu karena nggak ada air dan nggak bisa tayamum. Nah, bahasa gitu, nggak bisa tayamum karena sakit. Bagaimana caranya? Nah, itu berarti dia sudah tidak diwajibkan sholat. Contohnya misalnya ada saudara kita yang di rumah sakit, ya, dia sehat, dia melek, ya, dia sadar, iya, tapi nggak bisa bangun dari tempat tidurnya, ya gitu. Nggak bisa untuk tayamum juga karena nggak bisa bergerak badannya, ya, saudaranya pun nggak ada, ya, maka dia sudah tidak diwajibkan sholat. Nah, makanya dari itu Pak Haji, pengalaman pribadi saya ketika ibu saya sakit parah, ya, kena kanker, itu ketika beliau tidak bisa wudu, maka di hukumnya dia tayamum di tempat tidurnya. Nah, tapi tayamum juga nggak bisa karena nggak bisa bergerak tangannya. Mohon maaf ya, tangannya itu nggak bisa bergerak, ya, karena ya memang sudah, bahasanya memang sudah berat sakitnya. Nah, lalu saya bilang, ya sudah, kalau gitu ditayamumkan oleh anaknya, ditayamum. Kalau memang betul pengen sholat, walaupun sudah tidak ada kewajiban sholat, ditayamumkan oleh anaknya. Nah, waktu itu saya sempat mentayamumkan, lalu beliau sholat dengan bahasa isyarat, ya. Ini satu yang saya pahami lalu saya praktekkan dalam waktu almarhumah ibu saya sakit keras, tidak bisa wudu, bisa dianterin, tapi kalau kena air itu akan jadi lebih bahaya, ya, tidak bisa tayamum karena tangannya sudah tidak bisa bergerak. Maka posisinya saya mengambil kesimpulan dari literasi saya, ditayamumkan oleh anaknya. Nah, tapi ketika anak-anaknya itu tidak ada di rumah, lagi sedang kuliah dan sebagainya, maka tidak ada kewajiban untuk sholat. Tapi ini secara mazhab Maliki yang kita bahas, ya, tidak adanya ataupun tidak berada pada posisi kehilangan dua untuk bersuci, dua alat untuk bersuci, seperti air wudu dan juga tayamum. Wa adamun naum wal ghaflah, ya. Tidak dalam keadaan naum dan juga tidak keadaan lupa. Sama seperti tadi dalam hadisnya, kama qala Rasulullah, diangkatnya pulpen dicatat dosanya itu ketika dia lupa, ya. Di antaranya itu lupa, salah, lupa, dan juga dalam keadaan paksaan. Yang selanjutnya adalah al-Islam, tentu Islam. Kalau dia Islam, ya, dia maka wajib untuk sholat. Pak Haji, mohon maaf, tidak ada Islam KTP, ya, tidak ada Islam KTP. KTP-nya saja yang Islam, orangnya nggak ada. Kalau dia sudah Islam, ya, berarti dia wajib sholat. Ya, kalau dia nggak mau sholat, berarti dia bukan Islam. Kita simpel, ya. Pak Ustadz, saya cuma Islam KTP saja, itu berarti tidak sholat. Enggak, itu tidak berlaku. Baik, jadi tadi, ya, syarat sahih dan wajib itu bersamaan. Diantaranya adalah sampainya dakwah, berakal, ya, adanya air wudu dan seterusnya, ada Islam, ya, dan juga yang terakhir adalah Islam. Jadi tidak berlaku pemahaman tentang Islam KTP hanya KTP-nya yang Islam, orang yang enggak, ya.
Tetapi kalau dia Islam, dia mengaku dirinya Islam, dia maka memiliki kewajiban untuk sholat. Kalau nggak sholat berarti dia bukan orang Islam. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa kita diskusikan satu saja dulu untuk mazhab Malikiyah, panjang ya. Besok kita akan diskusikan tentang mazhab Syafi'i. Baik, apabila yang tanyakan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini saya berkaji pertama kali di masjid ini. Bahwasanya sholat kemudian saya bertanyakan di Ustaz, saya pernah kepada sakit sekitar dan sakit saya itu waktu di awal-awal saya masih bisa melakukan sholat, dan saya dapat beberapa tapi di hari ke-6 mungkin hari ke-10 itu sudah meninggal saya, sehingga dokter melakukan tindakan medis untuk saya dihidupkan oleh virus. Tapi sekarang terbangun, saya berusaha untuk mengingat sholat karena sudah lama mungkin obat saya jadi lemah, sehingga pembacaan sholat juga berjumlah pada saat itu. Yang itu juga boleh bawa. Jadi adik saya tadi memiliki saya di dunia saya itu membacakan sesuatu yang terus ketika saya di dalam beberapa rumah sakit itu masih di Jakarta ya, saya minta sama adik saya karena saya mau sholat berjamaah, tolong kamu jadi imam. Nah, pada saat ikut beliau jadi imam, berokat itu saya tidak mampu karena efek itu kan, sehingga hilang. Nanti pada lagi nah yang saya tanyakan Ustaz, karena saya tidak tahu hitungannya, saya tidak tahu apa saja yang saya lakukan dari sholat subuh, sampai dan sholat Jumat. Saya lakukan bagaimana caranya menghadapi sholat-sholat yang tadi, Ustaz? Ya. Saya boleh apa kalau saya gimana kalau saya kalau saya belum sembuh, tapi apabila masih kesempatan saya hidup lagi, sehingga saya ini sudah saya katakan dari zaman kalau misalnya sholat dulu saya katakan orang-orang sholat dulu cari, saya sholat dulu ini bisa kodok dulu saya katakan kenapa saya pakai dan ini adalah di orang yang melakukan sholat di Masjid Haram itu kan sebenarnya pada awalnya banyak orang Indonesia juga sholat di Masjid Haram berapa kali sekali, mati berapa kali dan seterusnya. Apakah itu gimana Ustaz? Oke, baik. Terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya. Jadi ada Pak Haji itu sakit ya, dalam keadaan sakit itu tentu meninggalkan sholat ya. Lalu bagaimana sholat yang sudah tertinggal itu? Sebenarnya dari kalau kita melihat kepada mazhab Syafi'i ya, walaupun ada dalam kitab Fathul Mu'in yang menjelaskan bahwa kalangan Syafi'iyah juga pernah mengkodok sholat terhadap saudaranya ataupun temannya. Kalau kita dalam keadaan sakit Pak Haji, kita dalam keadaan sakit, bahwa dalam keadaan sakit itu pulpen untuk mencatat kita meninggalkan sholat itu sudah diangkat ya. Jadi kewajiban kita untuk mengganti sholat itu tidak ada, karena kita dalam keadaan sakit. Yang nggak ada manusia yang sakit. Yang menjadi masalah adalah orang yang nggak sakit ninggalin sholat, nah ini jadi masalah. Tapi kalau dalam keadaan itu kan kita dalam keadaan sakit ya, dengan unconscious, tidak sadar bahasanya gitu ya, dengan adanya obat bius atau dengan tindakan medis dan sebagainya, kita nggak sadar. Itu kan dalam hal dan dalam keadaan yang kita juga tidak inginkan untuk tidak sholat ya. Tapi kita tetap berusaha pengen sholat. Walaupun ketika kita sholat jadi makmum misalnya Allahu Akbar, tiba-tiba kita nggak sadar lagi ya, artinya karena pengaruh obat dan sebagainya. Nah, yakinlah Pak Haji bahwa sholat kita dalam keadaan sakit itu sudah selesai. Dalam artian itu tidak dicatat bahwa kita meninggalkan sholat.
akan pada saat sakit. Dilarang pada sholat. Tetapi ketika Pak Haji sudah sembuh, sudah sehat, nah pengen seperti itu lagi, artinya pengen meninggalkan sholat, nah itu baru masalah. Ya, jadi berbeda masalah. Sejauh ini saya tetap berpandangan bahwa tidak ada orang yang mau sakit. Kalau kita dalam keadaan sakit, kita tetap ingin mempertahankan sholat, wah itu hebat. Tetapi ketika kita sudah diberikan kesempatan untuk sembuh setelah itu, apakah kita mengganti? Sepertinya tidak, karena kita berada pada meninggalkan sholat dalam keadaan sakit. Kecuali memang kita meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja untuk meninggalkan sholat. Nah keadaan itu kita tidak sengaja dalam keadaan sakit. Sehingga hukumnya, kalau merujuk kepada hadis tadi, ya, bahwa hukumnya itu diangkat pulpen artinya tidak dicatat. Nah Pak Haji pada saat itu adalah dalam keadaan itu. Nah dalam implementasi hadis itu Pak Haji. Jadi pulpen itu tidak diangkat. Jadi Pak Haji tidak dikatakan meninggalkan sholat atau melakukan dosa karena tidak mengerjakan sholat, karena ada kondisi yang tidak wajar bahasa ini. Karena sakitnya parah, bahkan harus ada tindakan medis dan mengakibatkan kita tidak sadar karena penggunaan obat dan seterusnya. Nah itu sudah selesai Pak Haji. Nah yang menjadi masalah kalau kita sudah selesai itu, kita masih ya diberikan kesehatan, kita nggak sholat, nah itu yang jadi masalah gitu Pak Haji. Kalau untuk mengkodok, silahkan mengkodok jika Pak Haji menganggap bahwa itu adalah baik. Dan kalau secara hukumnya kita baca dari hadis itu tidak ada beban meninggalkan sholat karena itu keadaan yang memang tidak kita inginkan. Sholat di Masjidil Haram itu ada kelipatan. Iya, sholat di Masjidil Haram mengkompensasi kewajiban sholat yang iya. ditinggalkan. Kalau misal kita sholat di Masjidil Haram itu pahalanya lebih banyak 20.000 derajat. 100.000 derajat ya. Atau lebih banyak. Kali sholat di masjid lain. Iya, itu lebih banyak. Itu pahalanya itu adalah bonus Pak Haji. Ya, bonus. Kewajiban lain. Kewajiban beda. Ya, tetapi kalau kita bacakan kewajiban, apakah dalam implementasi hukum orang yang tadi berada dalam sakit itu bisa ditegakkan hukum? Tidak bisa juga. Ya kan? Kan kalau ada hukum orang yang sedang terdakwa itu dia sakit dapat, tetap hukum itu kan harus dikesampingkan. Nah pada saat itu merujuk pada hadis ini, hukum kewajiban sholat terhadap Pak Haji sedang diangkat. Itu sudah tidak ada hukum. Gitu. Dia meninggalkan sholat ya pasti, tetapi dalam keadaan dia atau kita tidak menginginkan itu. Ya kita tidak menginginkan kita meninggalkan sholat, karena ketika kita sadar kita berusaha untuk sholat. Tapi apalah daya, kita lagi diuji seperti itu Pak Haji. Jadi kalau hukumnya memang sudah tertarik, sama seperti halnya hukum orang yang sudah terdakwa terhadap sebuah hukum delik hukum misalnya, dia ketika itu juga harus dicabut dulu sampai dia sadar ataupun sampai dia sehat. Begitu Pak Haji ya. Nah, jadi insya Allah tidak terbebani merujuk kepada hadis tadi yang sesuai dengan diskusi kita terkait dengan mazhab Malikiyah. Nanti insya Allah dalam mazhab Syafi'i juga kita akan bahas lebih detail lagi Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan lagi diskusi kita terkait dengan kitab Nasoil Ibad dan juga kitab ini. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama untuk para muhsinin, muhsinat, orang-orang yang telah membantu masjid ini dan seluruh masjid di dunia, orang-orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita, dan juga untuk saudara-saudara kita di seluruh belahan dunia, agar Allah berikan kemudahan untuk kita dan untuk mereka. Ala hadiniya, dunia soleh, wala hadratina bersama. Al-Fatihah. Baik, marilah sama-sama kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah. Allahumma afiq lan tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.